Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman kita yang sedang sakit, mungkin di antara kamu juga ada yang sedang sakit, atau guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, oke anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, pada hari ini kita akan mulai materi kita di semester 2 ini, yaitu tentang sumber energi bab ke-5 ya. Kemarin sudah Ustadz sampaikan materi apa saja yang akan kita bahas ya. Dan untuk yang pertama kita akan bahas tentang sumber energi. Mungkin di antara kamu sudah sering mendengar ya kata energi. Berarti kalau sumber energi itu asal. Yang sumber berarti asal. Atau dari mana energi itu muncul? Ya. Kita lihat dulu di sini. Sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Kemudian sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Nah, berarti yang namanya primer itu biasanya utama, ya. Nah, baru turunannya ada di sekunder. Sama seperti mungkin kamu pernah belajar dulu di SPDP ya. SPDP tentang warna. Ada warna sekunder, ada warna primer. Ya. Primer apa aja Ustaz? Kalau warna kan ada warna merah, kemudian ada warna biru, dan ada warna kuning. Primer. Sekunder apa? Sekunder biasanya dihasilkan dari yang primer. Contohnya yang lain selain 3 warna itu. Contoh, warna hijau. Hijau dihasilkan dari warna apa? Dari warna biru dan kuning. Ketika disatukan, maka akan menghasilkan warna hijau. Seperti itu ya. Itu kilas balik kalau mengingat kembali pelajaran SBK tentang warna. Nah, itu juga ada sangkut pautnya dengan energi ini, primer dan sekunder. Kita masuk ke jenis sumber energi. Tadi yang pertama ada sumber energi primer. Nah, yaitu sumber energi yang tersedia langsung di alam dan belum mengalami perubahan. Contohnya apa? Ada matahari, ada air, ada angin, ada biomasa, ada makanan, dan bahan bakar fosil. Yang masih mentah nih bahan bakarnya. Seperti itu. Nanti setelah ini akan kita bahas satu persatu. Matahari itu seperti apa, kemudian menghasilkan energi apa, air, angin, dan sebagainya. Ya. Yang kedua ada sumber energi sekunder. Ya. Berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contoh listrik dan olahan bahan bakar fosil. Tuh, ya kan? Dari sekunder saja sudah sama pengertian dengan warna yang saya bahas tadi. Jadi si energi sekunder ini dia berasal dari energi primer ya yang sudah diolah. Kalau yang primer kan dia tanpa pengolahan, memang sudah ada di alam ya, sudah tersedia energi utama. Nah, setelah itu diolah baru menjadi energi sekunder. Nah, akan kita bahas nih satu persatu contohnya. Yang pertama kita masuk ke matahari. Nah, siapa sih yang kenal matahari, ya kan? Tiap hari juga kita alhamdulillah masih melihat matahari. Karena memang ada di sebagian negara di luar sana, di luar negeri, itu ada yang mendapatkan sinar matahari hanya beberapa jam saja. Ya, hanya beberapa jam saja, dia lebih banyak malamnya. Ada juga tuh. Juga ada yang mendapatkan sinar matahari yang berlebih. Ya, jadi dia hanya mendapatkan, kalau kita kan matahari ya misal dari jam 6 sampai jam 6 deh, ya kan? 12 jam kurang lebih, ya. Kurang lebih dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, maghrib. Nah, kurang lebih kita dapat 12 jam. Itu pas, ya. 12 jam kita dapat matahari siang dan malam, 12 jam lagi kan malam.
Nah, itu pas ya, seimbang. Ada yang misalnya mataharinya cuma 6 jam, 8 jam di negara lain. Kemudian ada juga yang mataharinya lebih banyak, malah lebih lama, sampai 20 jam di negara-negara bagian luar sana ya. Jadi kita harus bersyukur di Indonesia ini sangat pas ya, seimbang, strategis pula tempatnya ya, seperti itu. Selanjutnya, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Nah, jadi sumber energi sumber energi panas yang utama yaitu matahari. Karena matahari dia menghasilkan energinya sendiri. Ya, cahaya matahari dari dia sendiri. Selain matahari, yang di langit itu ada apa? Ada bulan ya. Bulan cahaya dari mana? Nah, untuk bulan dia tidak menghasilkan cahaya sendiri. Yang kita lihat tuh cahaya bulan itu dapat pantulan sinar atau cahaya daripada matahari. Seperti itu ya. Jadi yang kita lihat itu dari matahari juga cahayanya. Jadi si bulan tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Beda dengan matahari yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Makanya matahari dia merupakan sumber utama energi panas dan cahaya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang dihasilkan oleh matahari? Energi apa? Nah, jawabannya energi panas dan cahaya. Harus dua ya. Bukan hanya panas saja atau hanya cahaya saja. Jadi lebih tepatnya panas dan cahaya. Energi matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Apa sih Ustaz fotosintesis? Fotosintesis itu proses membuat makanan pada tumbuhan. Kalau tidak salah sudah di bab sebelumnya ya tentang tumbuhan itu Ustaz bahas apa itu fotosintesis ya. Proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Dan kan itu matahari dapat peran yang utama ya, peran penting dalam proses ini. Ketika tidak ada matahari, yaitu tidak dapat melakukan fotosintesis, yang tidak dapat menghasilkan makanan oleh tumbuhan. Makanya tumbuhan biasanya dia tumbuh mengarah ke sinar matahari, ya seperti itu. Selanjutnya, panas matahari dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, memanaskan air, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Tuh, jadi listrik dia bukan energi primer, melainkan energi sekunder karena dihasilkan dari energi primer yang lain ya. Listrik di sini mengeringkan pakaian ya, menjemur ikan, semua ini memanfaatkan energi panas matahari ya. Untuk cahayanya tentu dapat untuk menerangi siang hari ya, atau kalau nggak ada matahari ya siang serasa jadi malam ya, gelap. Kemudian yang kedua ada air. Ya, ini masih energi primer ya. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum dan membersihkan tubuh. Tentu ya, makhluk hidup di sini bisa manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, sangat berguna sekali air ya. Air termasuk hal yang sangat penting bagi manusia. Bagi kita ya sangat penting. Juga bagi tumbuhan dan hewan. Air bersih diperlukan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Untuk ya ini sudah kita juga tahu bersama, air bersih sangat dibutuhkan. Jangan sampai kamu menggunakan minum, mandi, atau mencuci dengan air kotor. Ya misalnya di sungai yang kotor, pakai untuk minum. Nah itu jangan. Ya, nanti kamu bisa sakit perut. Kenapa Ustadz? Nah, karena di air sungai yang belum diolah, misalnya belum kamu panaskan, belum dimasak, ya kan, sampai mendidih, nah itu masih banyak kotoran, masih banyak kuman dan bakterinya, ya kan? Ketika masih banyak kuman dan bakteri, nah itu akan menyebabkan penyakit di perutmu, ya kan, yang menjadikan sakit perut, mules nantinya. Seperti itu ya. Jadi hindari air yang kotor. Air juga dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Nah, ini
Tadi juga sama matahari juga ya. Jadi ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana Ustadz? Kok bisa sih? Nah, itu caranya dengan biasanya ada di air terjun seperti itu, ya, atau di bendungan. Di bendungan, kemudian di air terjun itu ada mesinnya juga. Kamu pernah lihat kincir air? Nah, kincir air itu dia akan memutar, diputar oleh air. Jadi ketika ada air dari atas, si kincirnya itu akan berputar, ya. Si kincir akan berputar. Setelah itu akan masuk ke mesinnya. Nah, dengan putaran kincir itu akan menghasilkan energi listrik. Jadi ada sebuah generator. Ya, generator itu yang mengubah energi gerak tadi, energi gerak si kincir menjadi energi listrik. Ya, sama halnya dengan matahari tadi. Matahari juga ada namanya pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi dia menggunakan energi matahari. Nanti akan Ustadz bahas di pertemuan yang akan datang tentang listrik, yang akan Ustadz bahas tuntas bagaimana listrik dihasilkan dari air, dari matahari, dan lain sebagainya, ya. Dan terakhir di pembahasan kita sekarang itu angin, ya. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Contohnya apa aja saja? Contohnya mendorong perahu layar, ya kan, dan mengeringkan pakaian. Kemudian juga dapat memutar kincir angin. Ini juga sama halnya dengan membangkitkan listrik, menghasilkan listrik, ya. Kalau tadi air menggunakan kincir air, kalau angin menggunakan kincir angin, ya, menggunakan kincir angin. Sama halnya dengan yang tadi air. Kalau kincir angin kan seperti berputar gitu kan, ya, kincir tetapi berputar seperti kipas angin modelnya tuh, ya, seperti kipas angin modelnya. Nah, ketika dia ada angin dia akan berputar. Nah, si putarannya itu masuk ke mesin, ke generator, dan diubah menjadi energi listrik, ya, dari perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik, ya. Nanti ada di poin ke-7 ya untuk listrik. Nanti Ustadz akan bahas satu persatu pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, angin, dan lain sebagainya, ya. Dan Ustadz berikan gambaran dan jelaskan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sementara ini kita akan bahas 3 saja. Sisanya dari 4 sampai 7 akan kita bahas di minggu depan, ya, termasuk tadi tentang listrik tadi, ya. Ustadz insya Allah akan bahas tuntas di minggu depan. Dan setelah beres untuk pembahasan sumber energi dari matahari tadi sampai listrik, kita akan insya Allah akan zoom, ya. Jadi zoomnya Ustadz tidak akan setiap minggu, beberapa minggu sekali saja ketika sudah selesai menyampaikan materi, ya. Setelah ini kita akan bahas tentang perubahan bentuk energi setelah semuanya. Tadi seperti dari energi gerak ke energi listrik, itu termasuk perubahan. Ya, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silakan japri ke Ustadz, ya. Mungkin poin mana yang belum jelas, silakan tanyakan ke Ustadz. Nah, alhamdulillah, rabbil alamin, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.